Selamat pagi anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat walafiat? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, pertama-tama mari kita berdoa sebelum kita mulai memohon rahmat dari Tuhan untuk memimpin kita dalam pelajaran hari ini. Oleh karena itu, siapa bersedia untuk memimpin doa? Oke, silakan. Saya menggunakan permohonan untuk berdiri. Sikap berdoa gerak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Mari kita tentang untuk diri saja dulu. Baik, ketua kelas siapa? Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Semua hadir? Ya. Baik, tetap pertahankan kehadiran hari ini. Selanjutnya besok, lusa dan seterusnya. Setiap hari harus hadir ke sekolah. Kecuali sakit atau ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan hari itu boleh izin. Selain dari situ, setiap hari kita harus pergi ke sekolah. Baik, sebelum kita lanjut untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan tanah air kita, di awal pelajaran ini marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Baik, lagu apa yang akan kita nyanyikan? Garuda Pancasila. Oke, saya undang kita semua berdiri. Garuda, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk. Pada saat kita masak nasi, apa yang disediakan terlebih dahulu? Soleman? Periuk apa? Ya, Soleman bilang periuk. Siapa lagi yang bisa? Saya. Air. Air. Siapa lagi? Saya. Beras. Pembelajaran kita hari ini salah satunya adalah tadi permasalahan itu merujuk pada pembelajaran yang kita pelajaran hari ini, yaitu tentang dekomposisi. Ya toh? Ya. Dari menyiapkan periuk, kalau tujuannya adalah untuk memasak nasi. Sebelum nasi itu masak, kita harus siapkan yang itu: periuk, terus api, air, tungku, kayu kering, kompor, dan segala macam. Itu yang disebut salah satu berpikir dekomposisi. Berarti dekomposisi itu apa? Ternyata masalah itu kita harus ada masalah, yaitu masak nasi. Kita harus siapkan dari dahulu itu. Siapa yang tahu dekomposisi itu apa? Menyelesaikan masalah-masalah besar. Baik, menurut dia menyelesaikan masalah-masalah besar. Kita tepuk tangan dia dulu. Siapa lagi yang bisa? Saya, Pak. Apa? Menyelesaikan bagian-bagian kecil. Menyelesaikan Bagian-bagian kecil. Ya, jawabannya benar juga. Kita tepuk tangan. Lagi. Jadi dekomposisi itu yang dijawab teman kalian tadi.
ada penabur. Menyelesaikan masalah-masalah besar. Dede punya bagian-bagian kecil. menyelesaikan bagian-bagian kecil. Jadi dekomposisi itu adalah cara berpikir kita untuk menyelesaikan masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini silakan. Siapa bisa? Salah satu membaca, silakan. Elizabeth. Yang pertama, Menjelaskan pengertian dekomposisi dalam berpikir komputasional. ya, yang pertama menjelaskan pengertian dekomposisi dalam berpikir komputasional. Yang kedua, memecahkan Masalah menjadi bagian-bagian kecil. ya. Yang ketiga, Menyusun solusi sederhana dari setiap masalah. menyusun solusi sederhana dari setiap bagian-bagian masalah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita lihat selanjutnya. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah Proses memisahkan masalah besar atau kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Jadi dekomposisi itu adalah proses memecah masalah besar, menyusun solusi secara sistematis. Baik, lanjut. Contoh dekomposisi. Ya, silakan lihat. Masalah yang diangkat membuat secangkir teh. Pernah minum teh? Pernah membuat teh? Nah, di sini masalah yang diangkat itu adalah membuat secangkir teh. Nah, urutannya yang pertama itu apa? Panaskan air. Panaskan. Air gelas. Yang ketiga, Tuangkan air panas. tuangkan air Panas. panas. Yang keempat, Tambahkan gula atau susu selera. tambahkan gula atau susu sesuai. Selera. Yang berikut adalah Agar siap terjun. selesai. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada. Baik, kita lanjut. Membahas dekomposisi, yaitu yang pertama itu memudahkan dalam memahami masalah. Kompleks. Yang kelima, menjadi dasar dalam penyusunan Algoritma. Baik, semua sudah paham. Selanjutnya, Pak akan membagikan anak-anak dalam bentuk kelompok. Jumlah berapa? 12 siswa di sini. Ya. Jadi kita bagi dalam 3 kelompok secara acak. Oleh karena itu kita hitung mulai dari ini unsur. Silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3. Baik. Mana yang angka 1? Yang kedua? Yang 3. Baik, yang 1 kelompok 1, yang angka 2 itu kelompok 2, yang angka 3 kelompok 3. Silakan. Aku dalam kelompok.
Baik. Sekarang Pak membagikan LKPD untuk anak-anak berdiskusi bersama. Bisa dong? Bisa. Diskusi kelompok, terus kerjakan pada LKPD yang sudah dibagikan itu. Lalu sebentar sudah selesai, kita sama-sama presentasi. Bisa? Bisa. Kelompok berapa? Di situ ada petunjuk untuk mengerjakannya. Silakan baca petunjuk itu, lalu kerjakan di dalam LKPD. Kerja secara kelompok, jangan kerja secara individu. Semua kerja kelompok. Ini silakan kasusnya. Ada yang sudah? Belum. Ada yang sudah kan? Sudah. Kelompok mana yang sudah? Dua. Mana? Kelompok 1 dan 3 belum? Baik. Kelompok 2 sudah. Mereka sudah selesai. Dari kelompok 2 silakan. Silakan presentasi.
Yang kelompok 1 dan kelompok 3, silakan amati apa yang dipresentasi oleh kelompok 2. Presentasi bagian berapa? Baik, silakan. Silakan dipresentasikan, teman-teman yang lain silakan amati dan menyimak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri, saya persilakan. Masalah menjaga kebersihan kelas. Pecahkan menjadi 6 tugas sederhana yang bisa dikerjakan bersama temanmu. 1. Menyapu lantai kelas. Dilakukan bergantian agar lantai tetap bersih dari debu dan sampah. 2. Mengelap meja dan agar perabot tetap rapi, bersih dan nyaman digunakan. 3. Mengatur dan merapikan buku atau alat tulis supaya kelas tidak berantakan. 4. Mengosongkan dan membersihkan tempat sampah agar sampah tidak menumpuk dan menimbulkan bau. 5. Menyiram tanaman di sekitar kelas, membuat suasana kelas lebih sejuk dan asri. 6. Mengecek kebersihan untuk pelajaran berikutnya. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik. Dari kelompok 1 dan kelompok 3, ada yang ingin bertanya, silakan. Dari hasil presentasi yang sudah dipresentasi oleh kelompok 2. Ada atau tidak? Tidak. Semua paham? Paham. Sekian dan terima kasih. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Tadi adalah salah satu kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka, yaitu kelompok 2, tentang masalah yang mereka presentasikan tadi. Tentang apa? Masalah apa? Menjaga kebersihan Kelas. menjaga kebersihan kelas. Yang pertama itu apa? Menyapu Lantai kelas. menyapu lantai. Itu adalah salah satu menjaga kebersihan kelas agar kelas tetap bersih. Yang kedua, mengelap meja harus dilap karena supaya bebas dari debu yang lengket pada meja atau kursi. Yang berikut lagi, mengatur dan merapikan buku yang berserakan, tersusun tidak rapi, harus dirapikan. Yang keempat, Mengosongkan dan membersihkan tempat sampah. mengosongkan dan membersihkan tempat sampah. Bila tempat sampah itu sudah terisi oleh sampah-sampah, kita harus kosongkan. Yang berikut, Menyiram tanaman di sekitar kelas. ya, menyiram tanaman di sekitar kelas dan sebagainya. Semua paham? Paham. Itu adalah salah satu bentuk dekomposisi, menyelesaikan masalah. Masalahnya itu adalah membersihkan kelas. Solusi yang kita ambil itu apa? Sehingga kita uraikan itu, kita pecahkan itu menjadi bagian-bagian kecil untuk mendapatkan solusi, yaitu membersihkan kelas. Baik, semua sudah paham? Sudah mengerti? Paham atau tidak? Paham. Baik. Untuk mengetahui apakah anak-anak ini mengerti atau paham, maka kesempatan berikut kita melanjutkan dengan mengerjakan soal pretest. Jadi kerja secara individu untuk mengetahui apakah betul kalian paham atau tidak. Bisa tahu? Bisa. Bisa atau tidak? Baik, masih semangat? Masih. Baik, sebelum kita lanjut pretest, saya undang berdiri anak-anak untuk kita melakukan icebreaking.
Silakan. Baik, sekarang kita akan melakukan suatu permainan untuk membangkitkan semangat anak-anak remaja ketika melanjutkan di preteman. Baik, fokus. Sekarang permainannya begini. Kita menyebutkan nama binatang. Contohnya disebut kuda. Fokus pada huruf terakhir yaitu A. Ya toh? Ya. A berarti A itu apa? A anjing. Jadi saya sebut kuda untuk bungsu. Berarti bungsu sebut anjing untuk siapa namanya? Nah, begitu. Baik, sudah mengerti? Mengerti. Mengerti tidak? Mengerti. Baik, siap-siap. Yang pertama adalah saya. Lakukan dengan fokus pada huruf terakhir. Bisa kan tidak? Bisa. Baik. Pasang tadinya baik-baik. Kerbau untuk Rejo. Silakan maju. Unta. Ya, unta untuk siapa? Langsung sebut teman. Untuk Juliet. Unta untuk unta itu huruf terakhir apa? Ya, Antrix untuk Melody. anjing untuk Melki. Melki anjing huruf terakhir apa? G. Ya. Gajah untuk Roy. Gajah untuk Roy. Gajah huruf terakhir apa? Gajah. Ada H toh? Ya. Silakan. Harimau untuk Tony. Silakan Tony. Harimau. Lagi tuh huruf terakhir. Ular untuk Iman. Ular untuk Iman. Monyet untuk Tovan. Monyet. Ya, silakan. Monyet. Yang tidak bisa menjawab mendapatkan sanksi, yaitu dia menyanyi sambil goyang. Tikus untuk Gino. Tikus untuk Gino. Tikus S. Sapi untuk Adelia. Sapi untuk Adrian. Sapi I. Ikan untuk Magaluan. Ikan untuk Nona Luan. Nah, Naga untuk Rejo. naga untuk Reza. Silakan. Jangan sebut berulang-ulang. Yang sudah disebut tadi tidak boleh ulang lagi. Satu, dua, tiga, selesai. Ya, Reza silakan menyanyi Reza goyang. Ya, kita menyanyi lagu apa? Chorus suara mandiri. Ya, Reza saya akan berdiri di sini dan goyang. Silakan maju. Ayo, ayo maju maju satu dua tiga. Ya, sekarang kita menyanyi. Apa potong bebek angsa atau bebek angsa satu dua tiga. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Kita tepuk tangan untuk Reza dulu. Baik, sudah semangat? Permainan cukup. Silakan dulu. Atau mau bermain lagi? Mau bermain lagi? Cukup. Sudah, nanti kita pelajaran hari ini tidak berjalan karena isi dengan permainan. Baik, sudah semangat. Sekarang anak-anak dibagikan lemparan TS untuk melakukan TS secara individu. Jadi kerja tidak boleh kelompok, masing-masing kerja secara individu. Bisa tidak? Bisa.
Baik, silakan dikerjakan masing-masing. Tidak boleh nyontek. Silakan, ini soalnya ada di atas itu. Mengapa pentingnya itu? Silakan dijawab. Pertanyaan mengapa pentingnya mengenai masalah? Pentingnya kerja masing-masing ya. Ya. Sudah belum? Sudah. Baik, kalau sudah silakan dikumpulkan. Ayo, mari kumpul. Cuma sudah kumpul. Sudah. Baik, semua sudah selesai kumpul. Sudah. Baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini karena anak-anak tetap semangat sampai pelajaran selesai. Mari kita tepuk tangan untuk pelajaran hari ini. Baik, apakah ada anak-anak yang tidak mengerti dari pelajaran awal sampai saat ini? Ada yang tidak mengerti? Mengerti. Semua paham? Jadi kesimpulan pelajaran hari ini yaitu dekomposisi itu adalah, siapa yang bisa baca? Saya. Ya, Dede silakan. Dekomposisi membantu kita dalam menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Dengan memecahkan permasalahan menjadi bagian kecil, kita dapat menemukan solusi yang sistematis dan efisien. Ya, jadi kesimpulannya adalah dekomposisi sangat membantu kita dalam menyelesaikan masalah dengan lebih mudah karena kita membagi bagiannya menjadi kecil. Jadi masalah yang besar menjadi masalah yang kecil agar bisa mendapatkan solusi. Baik, apakah anak-anak puas dengan pelajaran hari ini? Puas. Menarik atau tidak? Menarik. Memahami atau tidak? Memahami. Baik, sekarang silakan tulis di buku catatan masing-masing pelajaran kita untuk pertemuan. Sudah siap? Baik, pelajaran kita untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang pengenalan pola. Silakan tulis. Yaitu tentang pengenalan pola. Sudah?
Silakan pulang baca-baca, cari materi tentang pengenalan pola. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang berikut di minggu depan. Oleh karena itu sebelum kita beralih ke pelajaran berikutnya, kita tutupi pelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Doa dipimpin oleh, silakan Mona Elisabeth. Sikap berdoa berat. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Pada Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Selamat siang semua. Siap.